Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah. Siapa yang baca terlebih dahulu? Iqra. Tafadhal, Iqra. Fatihah benar. Ya. Tafadhal. A'udzu billah. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Buka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan dibuka rahangnya Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Dhammah yang ada pada du ini harus jelas. Iyyaka na'budu wa ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, tinggal dibuka dikit. Ya. Tidak setengah. Ya setengah. Ya, yang benar sempurna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muqaddimah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, muqaddimah. Tafadhal atfal. Ya, yaqulu raji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sulaiman al-Jamzuli rahimahullah ta'ala. Yaqulu radi rahmatil ghafuri dauman Sulaiman wal Jamzuli. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadan nadmu lil muridi fi nuni wat tanwini wal murudi. Samaituhu bi tuhfatil afali an syaikhina Ihidil kamali. Arju bihi an yanfa'at kullada wal ajra wal qabula was thawaba. Hasbun. Cukup. Bagus. Baik. Coba yang lain. Al-Fatihah.
alamin. Bukan ain. Nah. Ya, ra-nya arwa. Menggema di mulut. Ya, menggema di mulutnya. Allah. Ya. Ya, besar suaranya. Maliki, ya, kasrahnya kaf itu jelas. Maliki. Karena ada ya setelahnya, maka kasrah yang ada pada huruf kaf harus jelas. Maliki yaum. Jangan disukunkan. Maliki ki, ya. Ya. Ulangi. Jangan dipanjangkan i-nya. Gitu ya. Muqaddimah. Ayo, dibaca. Coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu rahmanir rahim. Daulan Sulaiman wal jamhuri. Alhamdulillah musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzal nadmu lil murid bin nuri wat tanwin wal nujum. Sammaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhina min hibbil kamali. Arju bihi an yanfa'at tullaba. Baik. Cukup ya. Sekarang kita buka Al-Lail. Ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ain ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى. Buka mulutnya. والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى. خلق. Ya, lamnya tipis. خلق. وما خلق الذكر والأنثى. إن
sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Lasyatta, buka ta. Lasyatta. Ya, jangan setengah-setengah ya. Syatta, enggak. Lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى كسرة بي يا بالحسنى بالحسنى كسرة يا وصدق بالحسنى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى. Ya lagi, ra-nya tebal ya. Fasanuyassiru ru. Ini ra tafkhim. Ya, tidak dibaca tipis. Fasanuyassiru ya, kecuali dalam riwayat Warsh ya atau dalam riwayat lain selain Hafs itu dibaca tipis. Ya, ada yang membacanya tipis. Tapi kita membacanya dengan tebal. Ru ya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى. Baru diingatkan tadi, ru-nya tebal. Ya. Kebiasaan kita membacanya ru gitu ya, tapi yang benar tebal, ru. Fasanuyassiruhu lil'usra. Usra sekali. Ya. Sekali lagi fasanuyassiruhu wa ma yughni anhu maluhu idza taradda Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا تلظى Baik, walaupun di Tuhfatul Atfal enggak ada bab ra'at, tidak ada bab tafkhim dan tarqiq, tapi dalam praktek ini ya semuanya kita bahas. Fa'anzaru ya ini tebal. فأنذرتكم نارا تلظى تلظى ya, langsung tebal ya. Jadi tidak masuk ke dzal dulu. Taladz tidak, langsung ke dha. Talazz ya. Talazza lagi talazza فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها
mohon maaf, antum masih kebalik nih. La yas, itu shad tebal ya. Yas. Ya. Suara tebalnya bukan dari bibir, ingat, tetapi dari lidah. Ya, pangkal lidah yang diangkat, suaranya menggema di mulut. Yas. Ya. Itu yang tebal. Jadi catatannya di sini jangan dibaca tipis seperti sin. La yasla, tidak. Ya, ini lahan jali. La yas, la yas, 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 la. Ya, la yas, la. Bagus, la-nya tipis ya. Ha juga tipis. La yaslaha, ha tipis. Jangan ditebalkan. La yaslaha, ha. Tipis. Laha. Laha. La yaslaha illa al-ashqa. La yaslaha illa al-ashqa. Termasuk juga shin. Ash. Ash. Ini tipis, ya, bukan tebal. La yaslaha illa al-ashqa. La yaslaha. Ulangi. Fokus. La yas, shadnya tebal. Laha tipis. Termasuk ashqa, shin itu tipis. Perhatikan. La yaslaha illa al-ashqa. La yaslaha illa al-ashqa. Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Alladhi kadzdzaba wa tawalla. Wa sayujannabuha al-atqa. وسيجنبها الأتقى. Ya, atqa. Ingat, yang ada pada tak sukun itu hamas. Ya, jadi suara atau nafas? Suara atau nafas? Nafas ya. Yang mengalir itu nafasnya. Jadi bukan suara c, tidak. Ya, dak. Ya. Bukan C, ya, karena yang mengalir itu nafas, jadi memang ya tidak perlu ditampakkan ya, ya, ya itu nafas ya. Jadi nafas yang mengalir disebabkan karena tekanan suara, jadi suaranya justru ditekan, tahan ya, ya. Nah, ketika keluar ini sifat ini keluarnya secara berurutan. Ya, sifatani 'ala tartib. Pada awalnya adalah sifat syiddah, yaitu tertahannya suara. Kemudian setelah itu hams, mengalirnya nafas. Jadi tahan ya, ya. Atqa. Wa sayujannabuha al-atqa. Wa sayujannabuha al-atqa. Ya, gitu ya. Atqa. Tapi jangan dijeda panjang-panjang ya. Anda. Wa sayujannabuha al-atqa. Wa sayujannabuha al-atqa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Ma tipis. Bukan malahu, ma tipis.
Kemudian yatazakka. Ini butuh dibuka fathahnya. Zaka ini fathah ya. Bukan yataza. Ada. Yataza. Ya. Coba. Yataza. Bagus gitu. Yataza. Termasuk kafnya juga. Yatazakka. Yatazakka. Ini harus ada perjuangan memang ya untuk merubah kebiasaan ya mulut kita ini terkatup. Ulangi ayatnya. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Bagus ya gitu. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Bukan tujza. Ulang gini. Tujza. Tanpa dijeda. Tujza tidak. Juga tanpa diucapkan dengan hamzah. Tidak ada. Ya, tidak ada itu. Rahangnya jangan ikut terbuka, ya. Tetap za dibuka pada saat mengucapkan za saja. Sabar. Ya. La tuharrik bihi lisanaka la ta'jala bi. Ya. Santai saja ya, satu-satu pelan-pelan. Tujza. Ya, Ya, seperti apa? Gitu ya. Tapi ini bukan imalah, jadi jangan dibuat-buat. Tuje, enggak. Bukan tuje. Ya, tuje. Gitu ya. Tujza. Ya, ini pelan-pelan. Tujza. Bagus. Tujza. Bagus. Wa ma li ahad. Bagus. Sekali lagi. Wa ma li ahadin. Indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Bukan gha fathah ya, ghainya berharakat fathah, bukan fathah atau dhammah. Kalau dibaca gha itu berarti dhammah, bukan gha ya. Bibirnya jangan monyong ya, taruh ini jari di depan. Buka rahangnya ya, bukan gha. Ingat, bukan gha. Wajhi itu juga sama. Jimnya ya, wajhi. Ya, jangan dikasrahkan ya jimnya. Atau dicondongkan ke kasrah wajihi, enggak. Wajhi. Iya, bagus. Illa ibtigha'a
وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء masih gho, bukan gho, gha. Ya. Perhatikan. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. A'la. Ainnya jangan memantul ya. Ya. A'la. Ya, illa ibtigha'a. Nah. Gha lagi. Gha. Illa ibtigha'a. Tafadhal. Ayo. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى sama bukan do ya, huruf tebal itu bukan o bunyinya, bukan o ya, a ya, do, to ya, so, ko ya, ro. Dalam keadaan fathah, catatannya dalam keadaan fathah, berharakat fathah, itu bibirnya tidak monyong. Ya, manyun gitu. Oh, itu jadi dhammah. Kan fathah harakatnya. Fathah atau fathah? Fathah atau fathah? Fathah. Berarti fathah dibuka. Gha. Buka gha. Jadi rahangnya. Ya. Gha. Jadi kuncinya ada di rahang. Dha. Ya, gha. Dha. Ya, bukan gha, bukan do. Tapi gha. Gha. Dha. ولسوف يرضى bukan yar tebal yarda ولسوف يرضى ini latihan ini apa namanya membuat kita luwes lidahnya. Kalau tidak kita latih ya akan selamanya menjadi kaku. Ya. Kaku, butuh dilatih dan inilah riyadhahnya. Hadhihi ya riyadhah. Riyadhah itu tidak identik dengan apa? Jasmani. Mulut pun ada riyadhahnya. Apa riyadhahnya? Baca Quran yang benar. Ya. Kalau tubuh kita itu butuh olahraga biar terjaga imunnya, daya tahan tubuhnya, mulut ini juga. Sariawan saja kecil gitu ya. Wah, itu buat semuanya ikut tidak enak. Makan tidak enak, mau ngomong aduh. Membaca Al-Qur'an tersiksa. Padahal ya, Al-Qur'an tidak Allah turunkan untuk membuat sengsara. Ya. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ini baca Quran tapi seperti tersiksa. Kenapa? Lidahnya ya keluh ya. Lidahnya apa? Keluh. Namun demikian ya jangan berkecil hati ya. Tidak ada yang apa namanya? Tidak ada yang tidak baik. Tidak ada yang buruk di dalam menekuni Al-Qur'an. Yang mahir tentunya dia mendapatkan kemuliaan, ya, kehormatan, ya, melebihi yang terbata-bata. Namun yang terbata-bata, yang tertegun bacanya pun ya jangan berkecil hati, karena tadi
Tidak ada yang buruk ya, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ya. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Yang mahir tingkatannya bersama para malaikat. Yang bukan sembarang malaikat. Al-kiram al-bararah. Yang apa? Yang mulia. Lagi taat ya. Lagi baik, mulia dan baik. Kiram as-safarah. As-safarah ini seperti yang di dalam surat Abasa ya. Malaikat yang diberikan kehormatan untuk menulis ya, Lauhul Mahfuz. Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiramim bararah. Nah, itu malaikat istimewa ya, luar biasa. Malaikat yang mulia ya, yang mengemban amanah untuk menulis ya. Nah, kedudukan malaikat ini luar biasa. Malaikat yang biasa saja itu luar biasa mulianya, apalagi yang mendapatkan keistimewaan ya, sebagai as-safarah, sebagai kiram al-bararah. Itu orang yang mahir. Tentu semuanya pingin mahir kan? Maka kedudukannya bersama malaikat. Adapun walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Yang membacanya terbata-bata, yatata'ta'. Ini kalau dari segi pelafalannya saja itu menunjukkan apa? Sulit gitu ya. Kita mengucapkannya apa? Sulit. Yatata'ta. Coba yatata'ta. Yata. Seperti itu. Ungkapannya menunjukkan makna. Yatata'ta'u. Ya. Ya, kalau sudah belajar enak, tapi ini tidak mudah untuk diucapkan. Yatata'ta'u. Ya. Ya. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa ya la wa yatata'ta'u fihi. Dia merasa kesulitan ya, wa huwa 'alaihi syaqqun, ada berat ya, ada sesuatu yang berat ya. Bacaannya memberatkan. Ya tadi. Karena masih apa namanya? Keluh, masih kaku lidahnya sehingga membaca Quran itu terasa berat baginya. Maka ini motivasi nabawi, falahu ajran. Jangan berkecil hati. Ya. Tetap ada kebaikan. Ya, bahkan dapat 2 pahala. Pahala bacaan itu sendiri walaupun tidak bisa mengucapkan ya, melafazkan huruf-hurufnya dengan benar, mempraktekkan hukum-hukum bacaannya, belum bisa. Apalagi memahaminya. Tapi dia sudah dapat pahala. Bacaannya itu sudah dihitung pahala. Ada pahala tersendiri untuk bacaan Al-Qur'annya. Sesuai dengan kemampuannya. Itu kata para ulama. Jadi ajran 2 pahala di sini 2 maknanya. Pahala bacaan itu sendiri, kemudian pahala susah payah, masya Allah. Susah payahnya berpahala. Jadi apa yang sia-sia? Tidak ada. Sejatinya kalau kita renungi, orang yang kesulitan pun tetap dapat pahala di balik kesulitannya. Sebagaimana orang yang mahir, kemahirannya itu bisa meninggikan derajatnya. Ya. Sehingga dia menjadi hamba Allah yang pilihan, hamba Allah yang ya, mulia. Ya, karena kedudukannya bersama para malaikat. Nah, ini hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya. Ini merupakan motivasi nabawi yang harus kita pegang. Dan sebaik-baik motivasi adalah motivasi dari Nabi SAW. Jadi yang mahir, ingat ya, kebanggaan kita bukan di dunia, bukan di kalangan manusia. Nah, walaupun orang ya merasa takjub, merasa ya
iri, ya. Tetapi ini motivasinya ini. Nabi SAW motivasi kita bahwa di dalam mahir membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menekuni Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu kedudukannya bersama malaikat. Jadi tidak level, ya. Sesama manusia, sesama makhluk itu enggak level. Karena apa? Kedudukannya bersama malaikat. Tapi jangan berlagak seperti malaikat yang enggak punya, ya. Tetap kita manusia, ya. Ya. Pasti ya itu bedanya. Hanya saja tadi ini merupakan kehormatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita disandingkan ya, dengan malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat. Tidak pernah berbuat dosa. Selalu nurut ya apa yang Allah perintahkan. Selalu mengerjakan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka diperintahkan selalu dikerjakan. Kalau kita kan sebaliknya. Ya, selalu bermaksiat dan apa yang diperintahkan selalu kita langgar. Nah, makanya ini harus menjadi motivasi kita. Ya, agar kita ya seperti malaikat yang mulia, ya, kiram al-bararah. Nah, orang yang kesusahan, ya, kesulitan di dalam baca Al-Quran pun sejatinya bukan dia tersiksa dengan kesulitannya sebenarnya. Karena di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Coba kalau umpamanya rasa sulitnya, ya, rasa beratnya itu kemudian membuat dia berhenti. Ya, akhirnya dia tidak membaca Al-Quran lagi, betapa ruginya dia. Ya enggak? Rugi. Waduh, susah. Ini sudah lidahnya sudah lidah orang Jawa mungkin ya. Atau lidah orang tua. Kalau belajar enggak mengenal umur, ya. Mau orang tua, mau anak kecil gitu ya. Mau apa? Sibuk, mau ini. Jangan berkecil hati. Karena selalu ada kebaikan, ya. Di balik kesusahan kita di dalam baca Al-Quran pun ada banyak kebaikan. Bahkan kita pahalanya double. Wallahu taala alam. Baik. Ahkamun nun sakinati wat tanwin. Telah kita dhabit bersama ya, kita patokan bacaannya. Gimana? Coba dibaca. Ahkamun nun sakinati wat tanwin. Ahkamun nun sakinati wat tanwin. Sudah saya ajari kan? Semua? Sampai bait ke berapa? 11. Ya, coba linnuni intaskun. Linnuni intaskun wa litanwini. Arba'u ahkamin fakhutta. Arba'u ahkamin. Arba'u ahkamin fakhutta. Ya, fal awwalul bukan idhar, izharu. Lagi-lagi ini bukan tajwid lah ya. Ini hanya pengucapan biasa. Izhar, bukan idhar. Apalagi izhar, ya. Kalau Latinnya kan izhar. Dha itu kan ZH ya. Jadinya izhar ya. Ayo, fal awwalul izharu. Fal awwalul izharu qala ahdufi lil halqi sittun kutibat fal ka'fi. Ya, sittun. Ya, wajhan ya. Sittin wa sittun. Ya. Asalnya sittatun. Asalnya apa? Sittatun. Tapi taknya dihilangkan ya karena darurah syar'iyyah. Daruratul wazn. Lil halqi sittun. Yalla. Lil halqi sittun kutibat fal ka'fi. Hamzun wa ha'un thumma 'ainun ha'u.
muhmalatan thumma ghainun kha'u. Wathani ya. Yarmaluna dan yarmuluna ya. Ya, dibaca dengan dhammah. Ya, fi yarmuluna ayo. Karena asalnya ramala yarmulu gitu ya. Asalnya adalah ramala yarmulu. Fi yarmuluna ya. Ya, bisa dibaca yarmaluna ya, tapi di sini kita dhabit ya. Kita dhabit dengan dhammah. Kita harakati dengan dhammah fi yarmuluna. Ulangi, watsani. Ininya panjang atau pendek? Pendek aja ya. Ya, dihilangkan ya-nya agar sesuai dengan wazan syairnya. Watsani id. Ayo. Fi yarmuluna indahum qad thabatat lakinnaha qisman qismun yudghama fihi dibaca dengan silah. Apa? Silah, panjangkan hak kinayahnya. Hak dhamirnya dibaca panjang. Fihi seperti kata fihi yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Betul? Surat Al-Furqan. Fihi bi ghunnatin. Lakinnaha ayo lakinnaha membaca lakin itu panjang lanya walaupun tidak ada alifnya. Seperti kita mengucapkan hadza. Tulisannya enggak ada alifnya setelah ha. Tapi bacanya panjang kan? Hadza. Makanya di dalam ilmu bahasa Arab ada qawaid imla'iyah atau qawaid kitabah yang itu juga berlaku di dalam qiraah. Apa itu? Hurufun tuktabu wa la tuntaqu wa hurufun tuntaqu wa la tuktabu. Ada huruf yang ditulis namun tidak dibaca. Sebaliknya juga ada huruf yang tidak ditulis namun dibaca. Contohnya seperti ini. Ya, alif yang ada pada lakin, hadza, ar-rahman. Itu setelah mim tidak ada alifnya. Hadza, dzalika. Itu kalau dzalikal kitabu ditulis dengan alif salah. Ya, kenapa? Karena alifnya tidak ditulis namun dibaca. Nah, sini lakinnaha ayo. Lakinnaha ismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmulima illa idza kana bi kilmatin fala. Kana panjang atau pendek? Panjang. Ya, yang benar panjang. Kana ya. Illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka bunyatum masinwanin tala. Ada juga fala tudgham ya dengan fathah. Watsani idghamun bi ghairi gunnah. Watsani idghamun bi ghairi gunnah. Kita tuntaskan, ikuti. Watsani idghamun bi ghairi gunnah. Watsani idghamun bi ghairi gunnah. Fil lam warra thumma karrirannah. Fil lam warra thumma karrirannah. Ya, ra ini kan asalnya ra'i. Namun hamzahnya dihilangkan dan semua ya huruf semisal ini ya seperti dalam huruf fawatihus suwar hayyun tahur. Hayyun tahur, ha ya ta ha ra itu dibaca bi ghairil hamz, tanpa hamzah. Ya? Paham? Ya. Jadi seperti apa namanya? Gimana? Ya. Toha bukan toha, bukan ya?
Alif lam ra. Begitu, ra, bukan ra, bukan. Ya, bidun hamzah. Ya, ghair mahmuz istilahnya, ghair mahmuz, dibaca tanpa hamzah. Fil lam war ra thumma karrirannah. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها ya, fi kilmi dengan fathah atau kasrah ya, dengan kasrah ya, bisa dengan fathah namun dengan kasrah itu yang dhabit. Qad dhammantuha dibaca dengan idgham. Walaupun ada juga yang bacanya dengan idhar, qad dhammantuha. Dalam hal ini ya boleh dibaca qad dhammantuha, tidak masalah. Tapi kalau dibaca dengan idgham, karena ada juga idgham dal sukun bertemu dengan dhad. Namun ini pembahasannya dalam qiraat. Ya, bukan tajwid dasar ya. Di dalam ilmu qiraat ada idgham dal sukun yang bertemu dengan dhad. Qadda ya, qaddalal ya, faqad dhalla. Seperti itu. Seperti dalam riwayat Warsh itu juga ada idgham. Nah, kalau di riwayat Hafs kan tidak ada ya. Dal sukun yang bertemu dengan dhad ya. Ini termasuk di antara hukum idgham yang mukhtalaf fih, yang diperselisihkan hukumnya atau terjadi perbedaan di dalam versi bacaan. Ya. Adapun yang disepakati ya tidak termasuk. Ini tidak termasuk ya idgham yang disepakati sebenarnya. Ya. Kalau yang disepakati apa? Dal sukun yang bertemu dengan ta. Ya, seperti qad tabayyana. Ya, kalau qad tabayyana itu diidghamkan. Tapi kalau dal sukun bertemu dengan dhad ini ya, harusnya bacanya dengan idhar ya. Qad dhal ya, faqad dhal gitu kan. Tapi di sini dibaca dengan idgham karena memang ada ya versi bacaan yang mengidghamkan dal sukun kepada dhad. Ya, qad dhammantuha. Langsung ke dhad. Ya, langsung ke dhad. Qad dhammantuha. Ya, fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Fi kilmi hadzal baiti qad dhammantuha. Ya, lebih ringan kalau dibaca dengan idgham ya, dibanding dengan qad dham ya. Ya. Enggak, diidghamkan itu lebih ringan pengucapannya. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama. Syakhsun ya. Sif dha thana ya. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Ya, dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima.
dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima دم طيبا زد في تقى ظالما صف ذا ثنا صف ذا كذا كم جاد شخ كم جاد شخص قد سما قد سما دم طيبا دم طيبا زد في تقى زد في تقى ضع ظالما. ظالما. Kok jadi berirama seperti itu ya? Oke. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. دم طيبا زد في تقى ظالما. Ya, cukup. Alhamdulillah tuntas untuk hukum nun, sukun dan tanwin. Baru matanya, syarahnya belum. Syarahnya baru bab. Baru apa? Ahkamun nun sakinati wat tanwin dan definisi nun sukun beserta dengan tanwin. Baik, jadi peletakan bab ini dari muallif ya. Dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Dalilnya apa? Imam Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di dalam syarahnya ya menyebutkan bab-bab ini. Ya. Seperti juga yang ada di dalam naskah manuskrip ya. Dan setiap yang mensyarah matan ini juga menyebutkan babnya. Ahkamun nun sakinati disebutkan babnya. Ini menunjukkan bahwa ini bagian dari matan. Bukan dari mantan. Bukan mantan, matan ya. Bahasa Indonesianya kan matan, bukan ketan. Tapi bahasa Arabnya matan. Matan, yang benar apa? Matan. Ya. Matan atau matan? Ya. Matan atau matan gitu ya. Kalau matan itu bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya matan. Yang penting bukan ketan atau apalagi mantan. Tayyib. Al-Allamah Syekh Ali Ad-Dabba' di dalam syarah matan ini yang dinamakan dengan Minhatudzil Jalal. Ya. ثم قال المؤلف أحكام النون الساكنة والتنوين. Ya. وكما ذكر أيضا الميهي في شرحه المسمى فتح الملك المتعال وقد بدأ المؤلف بأحكام النون الساكنة والتنوين لسهولتها على الطالب المبتدئ. Nah, di sini. Ini yang belum saya jelaskan. Bahwa kenapa bab pertamanya yang disinggung adalah hukum nun sukun dan tanwin. Di sini al-muallif sahibul matan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan bab pertama. Biasanya kan bab pertama itu yang paling penting. Seperti Imam Al-Jazari, bab pertamanya apa? Makharijul huruf. Bab makharijul huruf. Setelahnya sifatul huruf. Ya. Karena mendahulukan yang penting. Jadi kalau yang penting itu biasanya apa? Didahulukan. Namun kenapa Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, Syekh Al-Jamzuri di sini meletakkan pada bab yang pertama itu pembahasan hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Apakah ini lebih penting dari makharijul huruf? Tidak. Sebenarnya di sini maksudnya ya. Maksud ya. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu karena ini bab ini yang paling mudah bagi pemula. Ya. Kenapa diletakkan di bab yang pertama? Dan memang Syekh Sulaiman Al-Jamzuri tidak menyinggung makharijul huruf di dalam matan ini karena memang ini tuhfatul atfal. Ya, paling dasar ya, untuk pemula. Li suhulatiha 'ala at-talib al-mubtadi'. Ya. Karena ini yang paling mudah bagi penuntut ilmu atau bagi pembelajar yang pemula. Bi khilafil Imam Ibnu Jazari. Dalam hal ini berbeda dengan Imam Ibnu Jazari di mana beliau faqad bada'a manzumatahu bi makharijil huruf wa sifatiha. Ya. Di mana Imam Ibnu Jazari sebagai hujjatul qurra, Imamul Huffaz, ya.
Beliau ya tahu mana yang paling penting. Ya. Yang paling penting untuk ditekuni oleh orang yang ingin menguasai bacaan Al-Qur'an itu yang pertama ya makharijul huruf, pengucapan dulu. Adapun hukum nun sukun dan tanwin ini kan sebenarnya hukum tambahan. Bisa dikatakan demikian, hukum yang bukan yang utama. Tetapi dia termasuk di antara hukum-hukum yang muncul disebabkan karena adanya tarkib. Jadi kalau kita menekuni tajwid seperti di awal pertemuan kita, ya, kalau kita ingin menguasai ilmu ini, selain kita mengambilnya dengan cara riwayat dan dirayah, menggabungkan antara keduanya, langkah pertama yang harus dikuasai apa? Makharijul huruf, sifatul huruf, baik itu sifat yang asli maupun sifat yang tambahan, kemudian baru hukum-hukum ini. Jadi hukum-hukum ini istilahnya al-ahkam allati tansha'u, ya, atau al-ahkam an-nashi'ah bisababi at-tarkib. Ya, atau tansha'u di sini allati ta'ridu. Hukum-hukum yang muncul disebabkan karena adanya rangkaian, susunan huruf-huruf maupun kata. Jadi kalau pertama yang harus kita tekuni ya menguasai pengucapan huruf itu secara terpisah. Itu dulu. Jadi kalau diucapkan sendiri-sendiri itu kita harus kuasai dulu. Baru kemudian kalau sudah terangkai menjadi sebuah kata, kemudian bertemu antara satu huruf dengan yang lainnya atau antar kata, ya, antar kalimat, maka di situ ada pertemuan antara satu kata dengan yang lainnya. Maka akan muncul hukum-hukum ini baru nanti setelah kita menguasai apa? Pengucapan huruf secara terpisah. Faham maksudnya? Ya, baru kemudian setelah itu menguasai al-waqf al-ibtida, ya, kemudian rasm itu nanti, ya. Ya. Dan yang paling penting dari semua itu sebenarnya adalah riyadatul lisan wa kathratut takrar. Riyadah tadi. Karena memang ilmu tajwid ini ilmu praktis. Bukan hanya sekedar teori, ya. Percuma kalau teorinya banyak tapi prakteknya nol. Catat baik-baik. Jadi kalau kita belajar tajwid hanya ngerti teorinya saja, ini kekurangan yang besar. Memang kita harus didukung, apalagi yang mengajar Al-Qur'an, khususnya yang mengajar tajwid. Maka teori itu penting. Tapi yang jauh lebih penting, jadi kalau umpamanya seorang guru, maka dia harus mengasuhi dua-duanya, teori sak prakteknya. Tapi kalau kita bukan sebagai guru, minimal prakteknya ini yang benar. Walaupun kita teorinya tidak paham-paham amat, tapi prakteknya benar. Namun demikian kan, untuk mendapatkan praktek yang benar kita harus paham teorinya. Baik. Jadi harus bisa riyadatul lisan, bisa mengulang-ulang. Hatta yang sudah dapat sanad pun kalau umpamanya apa itu sanad? Iya. Kan? Jadi panjang lagi nanti. Ini daurah apa ya ini? Qiraat atau daurah tajwid? Ya. Orang yang sudah mendapatkan sanad pun kalau tidak dilatih membacanya, ya akan kembali kepada ya kama waladathu ummuh. Ya, seperti bayi yang baru dilahirkan. Kembali fitrah. Ya. Harus dipertahankan dengan cara apa? Terus mengulang-ulang, terus dilatih. Karena pada dasarnya ini seperti kalau orang belajar bahasa, ngomong. Itu kalau nggak dilatih, ngerti saja nggak bisa. Antum orang luar Jawa, tinggal di Jawa, ngerti orang yang diomongin orang Jawa bisa ngerti. Tapi antum nggak praktek, ya nggak akan bisa-bisa. Saya dulu tinggal di Jawa Barat, ya, tepatnya di Bogor, itu 8 tahun. Dari mulai 2006 sampai dengan 2014. 10 tahun mungkin ya. Ya hampir kurang. 8 tahun ya benar ya, 8 tahun. Ya, itu sekitar 8 tahun saya tinggal di sana. Enggak bisa ngomong bahasa Sunda. Ngerti kalau umpamanya orang Sunda itu logatnya ngerti gitu. Tapi untuk ngomong tidak bisa. Kenapa?
Karena saya tidak tinggal di masyarakat, saya tinggal di pondok yang santrinya wajib berbahasa Arab. Ya, kerjaannya ngafal Quran, ngomongnya pakai bahasa Arab. Kita ngajar juga pakai bahasa Arab. Akhirnya ya walaupun lama di Sunda tapi tidak bisa. Nah sama. Kita ini juga sama. Ini kalau kita mau khatam beberapa matan gitu ya. Ya, sudah matan apa? Khaqaniyah, Nuniyah, Tuhfah, Jazariyah, Salsabilu Syafi, dan Al-Mufid, ya, dan lain sebagainya. Itu kalau umpamanya kita sudah khatam itu semua, kemudian kita jarang praktek, jarang latihan, maka ada kekurangan yang besar. Artinya, jadi harus terus dilatih. Ya, disitulah letak keberhasilan kita. Ya, bukan hanya pada pemahaman semata. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kalau di matan tajwid yang lain memang makharijul huruf, sifatul huruf, pengucapan itu menjadi pembahasan utama. Jadi yang pertama dibahas itu pengucapan huruf. Namun di sini Syekh Al-Jamzuri rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmi meletakkan bab atau hukum nun sukun dan tanwin ini karena ini yang lebih mudah ya. Dan memang nyatanya demikian. Kalau kita belajar tajwid, yang pertama kita pelajari ini tentang hukum nun sukun dan tanwin ini lebih mudah, ya, ketimbang kalau langsung ke makharijul huruf. Tapi ya sebenarnya kalau umpamanya ingin betul-betul menguasai ya makharijul huruf dulu yang harus dipelajari. Taib. Lin nun in taskun wa lit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabini sudah kita jelaskan kemarin ya. Jadi lin nun in taskun lin nun hala sukuniha. Wala yakunu illa sakinan. Ya, artinya ketika Syekh Sulaiman Jamzuri mengatakan linuni intaskun, di sini ada kata-kata in syartiyah, menunjukkan bahwa hanya dalam keadaan sukun saja. Yang sedang kita bahas ini nun sukun, bukan selainnya, bukan nun yang berharakat. Maksudnya itu. Adanya in ini menunjukkan bahwa apa? Yang sedang kita bahas ini hanya nun sukun, bukan nun yang berharakat. Ya. Baik. Dan di sini digandeng dengan tanwin, di mana antara nun sukun dan tanwin ada persamaan di dalam pelafalannya. Ya, kenapa hukumnya sama? Karena sama-sama nun sukun pada pelafalannya. Jadi hukumnya ini diambil dari mana? Pelafalannya. Kalau secara khatnya, secara tulisannya, secara hurufnya itu ada banyak perbedaan memang antara nun dan tanwin. Ya enggak? Nun itu huruf, tanwin itu apa? Harakat. Ya. Beda kan? Dari situ saja sudah beda. Namun hukum-hukumnya diambil dari pelafalannya, di mana ketika kita melafazkan, mengucapkan nun sukun, demikian juga tanwin sama-sama nun yang kita ucapkan, betul? Ya. Jadi dia ya ada persamaan di dalam pelafalan dan di dalam wasalnya. Jadi hukum wasalnya pada saat dibaca bersambung. Nah, hukumnya ada 4, arba'u ahkamin itu asalnya arba'atu ya. Karena ma'dudnya mudzakkar. Ya. Fakhudh tabyini, fakhudh tafsili wa tawdihi. Baik. Jadi intinya kenali apa itu nun sukun, ya, apa itu tanwin, ya. Persamaannya dan perbedaan antara keduanya. Ya. Fal awwalul taib, sebenarnya ada tambahan di sini, namun itu nanti di luar saja ya. Maksudnya di luar kajian ini. Seperti kata wala yakunan lanasfa'an wala yakunan minas saghirin. Itu sebenarnya bukan tanwin. Ya, walaupun ya tulisannya itu tanwin. Tapi nanti kita bahas di lain kesempatan. Ya.
Itu lanjut ya istilahnya untuk pembahasan lanjutan. Jadi hukumnya ada 4 ya. Hukumnya ada 4. Apa saja? Idhar, idgham dengan 2 macamnya, qalb dan ikhfa. Kok qalb sih? Bukannya iqlab. Iqlab atau qalb? Qalbun atau iqlabun? Mana yang benar? Istilahnya sebenarnya yang sesuai dengan bahasa Arab qalbun. Itu yang lebih tepat. Namun demikian karena yang lain wazannya if'al. Syekh Sulaiman bin Zuri mengatakan di sini apa? Wa tsalithul iqlabu ya. Ya. Iqlabu. Iqlab gitu ya. Kalau di kalangan ya mutaqaddimin ya keduanya sama saja sih ya. Maksudnya memang secara bahasa yang lebih tepat apa? Qalaba yaqlibu, bukan aqlaba yuqlibu. Sama seperti umpamanya dalam bahasa Arab naqala yanqulu. Kita sering membahasakannya apa? Anqala yunqilu. Angkil. Padahal yang benar apa? Ungkul. Ya, ungkul hadzal kursi ila hunak, ya, ila dakhil ila al-kharij misalnya. Ungkul, pindahkan. Jadi memindahkan itu dalam bahasa Arab apa? Naqala yanqul, menukil. Ya, memindahkan. Bukan anqala yunqilu. Ya. Nah, ini sama seperti namanya ini qalaba yaqlibu. Itu secara bahasa itu yang sahih, yang lebih sesuai dengan kaidah bahasanya, bahasa Arabnya qalb. Istilahnya apa? Qalbun. Qalbun itu artinya apa? Hati. Kenapa hati dinamakan qalbun? Karena dia berbolak-balik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Taib. Namun demikian, ya, boleh enggak dinamakan iqlab? Boleh, ya. Itu istilah juga yang masyhur dan ada di dalam ya kitab-kitab mutaqaddimin. Ya, wa kilahuma fit tasmiyati sahih. Wallahu a'lam. Hanya saja mungkin yang perlu dicermati di sini, ini kan taksim pembagiannya rubai. Hukum nun sukun dan tanwin ini kan dibagi menjadi 4. Ini sebenarnya menurut pendapat mayoritas, kebanyakan para ulama ya membaginya menjadi 4. Namun sebagian ulama ada yang ya membaginya menjadi 3. Loh, enggak ada iqlab. Iqlab itu masuk ke dalam ikhfa. Sehingga ikhfa ini ya bersamaan ya dengan ikhfa ada qalb atau la qalba ma'ah. Baik. Kita ya mengikuti pembagian hukum nun sukun dan tanwin itu menjadi 4. Izhar, idgham dengan 2 macamnya, qalb atau iqlab dan ikhfa. Fal awwalu fal hukmul awwal. Jadi fal awwalu di sini maksudnya apa? Kok moro-moro yang pertama? Ya. Yang pertama itu apa? Hukum yang pertama maksudnya. Al izharu izhar. Fal hukmul awwalu huwa al izhar. Qabla ahrufi. Nanti di bab berikutnya ada qablal ahrufi. Kalau di sini tanpa lam, qabla ahrufi. Paham? Kalau di sini tanpa al, ya, qabla ahrufi, bukan qablal ahrufi. Ya, ada nanti qablal ahrufi. Kalau di sini qabla ahrufi. Nah, lil halqi sittun. Ya, telah kita bahas sebelumnya sittin dan sittun. Kalau sittin binaan ala annaha badal min ahruf. Jadi itu badal dari ahrufi sittin. Min ahrufin sittin, min ahrufin sittin gitu ya. Itu kalau dibaca dengan kasrah. Tapi kita membacanya dengan dhammah binaan ala annaha mubtada' muakhkhar. Jadi kita baca dengan sittun, kenapa? Karena itu adalah mubtada yang diakhirkan, mubtada muakhkhar. Apa yang tersembunyi? Wa taqdiru hiya sittun. Ya.
Jadi seakan-akan ada gini, ada kata yang disembunyikan. Apa itu? Hiya. Lil hal qabla ahrufin lil halqi hiya sittun gitu ya. Hiya sittun. Gitu. Makanya dibaca dengan sittun. Lil halqi sittun. Atau fil halqi sittatu huruf. Aslinya sittatun ya, namun dibaca sittun ya. Kenapa sittun bukan sittatun? Tunnya itu dihilangkan, taknya dihilangkan ya. Jadi sittin atau sittun ya. Baik. Tidak masalah. Ini syarahnya seperti itu. Jadi yang paling penting bahwa hukum idhar itu ada pada 6 huruf. Sittatu ahruf. Yang keenamnya itu keluarnya dari tenggorokan. Dalam bahasa Arab halq. Makanya di sini qabla ahrufi lil halqi sittun. Sebentar, sabar dulu ya. Antum pengen cepet-cepet ini. Nah, begini ya. 4 hukum ini terkait dengan huruf yang datang setelahnya. Makanya di awal saya katakan ada hukum-hukum yang muncul disebabkan karena tarkib. Ini contohnya apa? Nun sukun. Jadi huruf dalam keadaan sukun seperti nun, lam, mim. Itu hukumnya tergantung dengan huruf apa yang datang setelahnya. Huruf hijaiyah itu kan ada berapa? 26 apa 30? 28 apa 29? Pokoknya banyak gitu. Enggak. Ya, yang ilmiah ya. Yang ilmiah. Kalau huruf hijaiyah itu jumlahnya 29. Termasuk di dalamnya apa? Alif. Huruf pertama hijaiyah, huruf hijaiyah yang pertama ada di urutan pertama itu sebenarnya adalah hamzah. Walaupun kita sering menyebutnya alif ba ta gitu kan? Alif ba ta atau hamzah ba ta? Tahu siapa yang menyusun huruf hijaiyah, mengurutkan? Imam Nasr ibn Asim al-Laythi. Di mana beliau menjadikan huruf pertama, huruf yang menjadi urutan pertama dalam huruf hijaiyah itu hamzah. Di mana alif? Alif ada pada lam alif. Biasanya kan ada lam alif. Itu yang dianggap apa? Alifnya, bukan lamnya. Lamnya kan sudah lam. Kenapa alif itu demikian? Itu nanti di daurah jazariyah. Pengenalan tentang huruf hijaiyah. Mudah kok, insyaallah. Mudah. Yang berjumlah 28 itu adalah huruf abjadiyah. Huruf abjadiyah itu huruf Arab juga. Hanya bedanya kalau hijaiyah, huruful hija atau huruf hijaiyah itu yang kita kenal dengan huruf Arab yang terucap, yang dibaca itu hijaiyah namanya. Makanya banyak itu poster belajar menulis huruf hijaiyah. Ini sebenarnya kurang tepat. Karena kalau menulis huruf Arab itu bukan hijaiyah, huruf abjadiyah. Ya, huruf Arab yang tertulis yang berjumlah 28 itu namanya huruf abjadiyah. Jadi yang benar gimana? Belajar menulis huruf abjadiyah. Namun karena sudah ya lumrah di masyarakat dianggap biasa, ya sudah. Itu ya. Kalau belajar membaca huruf hijaiyah betul. Tapi kalau menulis huruf hijaiyah ini kurang tepat. Yang tepat apa? Baik. Nah, terkait dengan ini ya, jadi huruf hijaiyah yang berada setelah huruf sukun hanya 28. Huruf hijaiyah itu kan 29. Namun yang bisa berada setelah huruf sukun seperti nun sukun di sini itu hanya 28. Ada satu huruf yang tidak mungkin berada setelah huruf sukun. Apa itu? Alif. Alif. Alif itu dia sendiri dalam keadaan sukun. Tidak ada alif yang berharakat. Kalau ada alif yang berharakat itu sejatinya hamzah dalam bentuk alif. Paham? Ya, saya kasih yang itu sajalah ya, simpel-simpel gitu saja. Ya. Kalau mau diskusi nanti. Ya. Alif itu selalu dalam keadaan sukun dan huruf sebelumnya berharakat. Harakatnya fathah. Ya. Itu alif. Maka alif tidak mungkin berada setelah huruf sukun seperti nun sukun di sini tidak ada. Ya, apalagi tanwin ada lagi. Ya, tidak ada alif setelah nun sukun atau tanwin.
Jadi huruf hijaiyah yang berada setelah huruf sukun, dalam hal ini nun sukun, itu apa? Hanya 28. Nah, sekarang kita ambil 6 huruf yang semuanya keluar dari halq, dinamakan dengan huruf halqiyah. Huruf yang keluar dari tenggorokan, huruf halqiyah. Nah, yang penting pula yang harus kita bahas di sini, kenapa hukumnya idhar? Kenapa nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf halqiyah yang 6 ini harus dibaca dengan jelas? Kan sah-sah saja dibaca dengan selain idhar. Tidak bisa. Ini nggak pakai main-main ya. Nggak pakai apa? Ya, pikiran kita ya. Kalau mau dilogikakan, memang ada alasan ilmiahnya. Apa? Kenapa hukumnya idhar bukan idgham? Begini. Panjang lagi nih. Sudah mau ditutup, panjang. Simpel saja. Antum catat baik-baik. Hukum-hukum bacaan yang ada di dalam Al-Quran itu sejatinya memudahkan bacaan Al-Quran kita. Dan setiap kali kita mempelajari hukum bacaan Al-Quran, semakin kita mempelajari, harusnya semakin mudah kita dalam baca Al-Quran. Bukan sebaliknya. Mungkin kalau dulu kita merasa, sebelum saya belajar tajwid, mudah-mudah saya baca Al-Quran. Karena nggak tahu mana yang salah. Benar semua gitu ya. Justru ketika belajar tajwid salah semua. Itu bukan karena susahnya hukum-hukum bacaan tersebut. Sekali lagi, justru dengan hukum-hukum bacaan ini, bacaan Quran akan semakin mudah. Dari mana? Ini. Kenapa ini idhar? Karena itu yang lebih mudah. Sebab ada taba'ud. Ya. Taba'udul makhraj. Jadi idhar ini kan dinamakan pula idhar halqi. Kenapa demikian? Karena huruf-hurufnya keluar dari tenggorokan. Jadi ada jarak yang jauh. Ketika nun sukun yang keluarnya dari ujung lidah, kemudian bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, ini kan ada ya taba'ud. Berjauhannya apa? Makhraj antara nun dan huruf-huruf halqi. Makanya dibaca dengan idhar. Ya, kalau diidghamkan ya sulit. Yang lebih mudah apa? Idhar. Masuk ya? Masuk enggak? Ya, seperti itu. Ya. Karena berjauhannya, ini alasannya. Ini alasannya. Idhar halqi ini dihukum idhar karena apa? Karena ada jarak yang jauh. Ada apa? Berjauhannya antara makhraj nun dengan huruf-huruf halqi ini. Karena berjauhan, karena makhrajnya berjauhan, maka nunnya harus dibaca dengan idhar. Ya. Enggak bisa an'amta dibaca a'amta, enggak bisa. Nunnya harus dibaca dengan jelas. Kenapa? Karena berjauhan makhrajnya. Nun ada di ujung lidah, sedangkan ain ada di tengah lidah. Ain ada di tengah apa? Tenggorokan. Ya. Jadi karena makhraj yang berjauhan inilah kemudian muncul hukum idhar. Wallahu a'lam. Nah, huruf-hurufnya secara berurutan. Siapa tadi yang mengurutkan? Ada lupa sudah. Rutibat fal ta'rifi. 6 huruf halqi itu yang menjadi huruf idhar halqi itu telah disusun sedemikian rupa ya urut ya. Fal ta'rifi ketahuilah. Jadi urutnya ini dari dalam. Coba ikuti. Hamzun fahaun. Hamzun fahaun. Hamzah dan ha ini dari pangkal tenggorokan, aqsal halq. Thumma ainun ha'u muhmalatani. Ayo. Thumma ainun ha'u. Salah, bukan ha'u. Ainun ha'u. Ya. Muhmalatan di sini maksudnya adalah ghair manqutatain. Keduanya tidak memiliki titik. Ya, jadi kalau huruf yang tidak ada titiknya muhmalah. Kalau yang ada titiknya mu'jamah. Apa itu muhmalah? Apa itu mu'jamah? Insyaallah kita kaji lebih dalam lagi pertemuan yang akan datang. Intinya ain muhmalah, ha muhmalah itu ain yang tanpa titik. Ya, kalau ada titiknya itu namanya mu'jamah. Ya, berarti ghain. Nah, ain dan ha ini keluarnya dari tengah tenggorokan, wasatul halq. Thumma ghainun kha'u. Ayo, thumma ghainun
kha'u. Ya, ghain dan kha ini keluarnya dari ujung tenggorokan atau adna al-halq. Jadi urut ya. Yang paling bawah, tenggorokan bagian paling bawah, keluar pertama huruf apa? Hamzah. Kemudian ha. Kemudian naik ke atas ke tengah. Ain. Kemudian ha ke ujung. Kan urut. Ghain. Baru kemudian yang paling ujung kha. Jadi 6 ini urut. Ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ulangi. Hamzah, ha, ain. Enggak pakai mikir. Hafalkan saja matanya. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, cukup. Mudah-mudahan ya bisa dipahami. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.